فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab al-ilm dari Sahih Bukhari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 103 yang berisikan tentang as-su'al wal jawab, tanya jawab yang dijawab oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik halaman 103 bagian bawah itu. As-su'alu as-salisu, pertanyaan yang ketiga. Hal yalzam min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu an yakuna afradu minal ummah ba'da as-sahaba a'lama min afradi minas sahaba. Artinya, apakah mengharuskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang menyaksikan, yang ambil hadis langsung itu bisa jadi menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Nah, ini kan hadis yang masyhur, yang ma'ruf, yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya kadang-kala orang yang mendapatkan hadis itu lebih paham daripada yang menyampaikan hadis. Nah, apakah maknanya ada orang-orang setelah sahabat lebih paham daripada sahabat? Itu maknanya. Sudah dipahami? Sudah dipahami ya? Hadisnya jelas sekali bahwasanya bisa jadi orang yang mendengarkan hadis itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan hadis. Paham? Nah, apakah menunjukkan bahwasanya ada orang-orang setelah sahabat lebih paham daripada sahabat? Itu pertanyaannya. Al-jawab, jawabannya. Ini pertanyaannya tadi bahwasanya apakah mengharuskan perkataan Nabi SAW bahwasanya orang yang menyampaikan hadis, orang yang menyaksikan langsung, mendapatkan hadis langsung, itu bisa jadi kadang-kala menyampaikan kepada orang yang lebih paham. Ini mengharuskan bahwasanya ada individu dari umat Rasulullah SAW setelah para sahabat lebih tahu daripada individu para sahabat. Al-jawab, as-sahabatu darajatun ridwanullahi alaihim. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang hanya ketemu sekali saja, paham ya? Kemudian beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian meninggal di atas keimanan. Sahabat juga, ya, seperti orang-orang yang waktu itu tinggal di Badiyah, yaitu orang-orang Badui. Al-disakana fil Badiyah, yang tinggal di pelosok pedalaman. Itu kadang-kala mereka, ketemunya itu nggak setiap hari, ketemunya tidak setiap hari, paling-paling sekali dua kali. Tapi dengan catatan beriman dengan Nabi SAW, meninggal di atas keimanan, sahabat. Kemudian ada sahabat yang senantiasa mulazamah, duduk setia mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan ilmunya banyak, seperti Abu Hurairah, ya kan, Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya. Minhum man mata qabla iktimali ta'alimil Islam syahidan amilan bima qad anzalahullah. Di antara mereka ada yang meninggal dunia sebelum menyempurnakan pelajaran agama Islam ini dalam keadaan mati syahid, kemudian mengamalkan dengan apa yang Allah telah turunkan. Jadi ilmu syariat ini kan di zaman Nabi SAW waktu itu kan tidak langsung sekaligus turunnya gitu loh ya.
Dalam artian berangsur-angsur, bertahap-tahap. Mafhum? Nah, menunjukkan bahwasanya ada yang para sahabat lebih duluan meninggal sehingga ilmunya dibandingkan dengan yang datang setelahnya, mungkin yang datang setelahnya itu lebih banyak, itu mungkin aja di antara para sahabat sendiri. Paham ya? Nah, kita bicara di antara para sahabat terlebih dahulu. Wa minhum man baqiya ala qaidil hayah hatta iktamal ad-din. Di antara mereka para sahabat ada yang masih tersisa di atas ikatan kehidupan. Dalam artian masih hidup hingga sempurna agama ini. Paham? Karena penyempurnaan agama ini kan bertahap juga. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Fal aslu anna kulla ilmin mawrusin ba'da asrihim fahuwa min ulumihim. Penting ini. Jadi ini nanti untuk memahami bahwasanya ada enggak orang-orang setelah generasi para sahabat yang lebih paham, lebih berilmu dari para sahabat, daripada para sahabat. Fal aslu, maka hukum asalnya setiap ilmu yang diwariskan setelah generasi mereka itu juga ilmu mereka, itu loh. Paham maksudnya? Jadi ilmu-ilmu yang diwariskan setelah generasi para sahabat di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in itu juga ilmu-ilmunya para sahabat. Paham? Sehingga orang-orang setelahnya pun ilmunya didapatkan dari ilmu para sahabat juga. Bisa dikatakan berarti para sahabat lebih tahu, gitu, lebih berilmu. Karena ilmu yang dimiliki orang-orang belakangan datangnya juga dari ilmunya para sahabat. Sudah pahami? Nah, ini bagus sekali ini. Fa huwa min ulumihim. Maka ilmu yang datang setelah generasi mereka juga termasuk ilmunya para sahabat. Falahum maziyatuhum. Maka mereka para sahabat memiliki keistimewaan mereka. Wa hum a'immatul ulama, yang mana mereka para sahabat adalah imamnya para ulama. Paham ya? Imamnya para ulama. Wa marja' kulli 'alimin ja'a ba'dahum, dan sebagai rujukan, sumber rujukan setiap orang yang berilmu yang datang setelah mereka. Rujukannya para sahabat. Iya kan? As-sahabah, tabi'un, atba'ut tabi'in. Naam. Fala yanbaghi lil al-muqaranah baina man ata ba'dahum. Sahih, penting ini. Maka enggak selayaknya membanding-bandingkan. Enggak layak, enggak pantas al-muqaranah, membanding-bandingkan, menyamakan antara orang yang datang setelah mereka. Lihat. Walaupun datang generasi berikutnya teknologi canggih, ya kan, semua serba mudah, bahkan zaman sekarang ada namanya maktabah syamilah lewat komputer, lewat internet, mungkin lebih banyak jangkauannya, cakupannya. Tapi enggak boleh kita bandingkan dengan ilmunya para sahabat. Jauh lebih hebat ilmu mereka. Karena ilmu-ilmu yang datang setelahnya ini pun ilmu mereka, gitu loh. Bisa dipahami? Sehingga kalau kita banding-bandingkan itu enggak ada apa-apanya. Sedekah saja, sedekahnya orang-orang selain para sahabat itu kalau dibandingkan dengan sahabat itu enggak ada apa-apanya. Walaupun kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas, itu enggak ada nilainya dibandingkan sedekahnya para sahabat walaupun hanya 1 mud atau setengah mudnya. Bayangkan itu. Ya, makanya sangat salah kalau dibanding-bandingkan kemudian ada orang datang setelahnya lebih hebat daripada para sahabat. Jangan, hati-hati. Para sahabat itu sudah dijamin dengan surga, ya kan? Para sahabat tidak ada yang masuk neraka. Para sahabat jaminan ini. Paham ya? Nah, kemudian orang-orang setelahnya datang kemudian sombong, merasa lebih berilmu dari para sahabat, hati-hati, jangan. Walau kasura ilmuhum, walaupun banyak ilmunya. Datang setelahnya banyak ilmunya, la yuqarin bihim, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Paham ya? Nah, la yuqaran bihim, tidak dibandingkan, tidak sandingkan dengan mereka. Fayuqal, kemudian dikatakan annahu a'lam min ashabi Rasulullah SAW, bahwasanya si fulan ini lebih berilmu daripada para sahabat Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita akui zaman sekarang banyak teknologi canggih, banyak orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi ilmu yang mereka dapatkan ini kalau kita telusuri dari mana mereka ilmunya? Kalau kita telusuri dari generasi-generasi sebelumnya, nanti ketemunya dari para sahabat, gitu loh. Paham? Sehingga sehebat apapun ya ilmunya mereka ini mereka dapatkan asli ilmunya para sahabat juga, gitu loh. Sehingga apa yang mau disombongkan? Kan gitu. Nah, karena ilmu yang kita miliki ini pun ilmu yang sifatnya titipan. Kenapa titipan? Karena tidak akhir zaman para ulama, para penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang berilmu sudah tidak ada lagi.
kalaupun masih ada di dalam dada para penghafal Al-Qur'an, Allah Ta'ala akan cabut kembali. Paham ya? Allah Ta'ala akan cabut kembali karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Wala yaghibu 'anil dhihn suhbatuhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berasing lagi, tidak tersembunyi lagi dari benak kita semuanya mengenai persahabatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ini luar biasa loh ya. Kita nggak ada, kalaupun kita mampu punya ilmu banyak misalkan, dibandingkan mereka tetap kalah kita karena kita tidak punya suhbah ini. Suhbah ini nggak sembarangan, ya kan? Syaratnya ketat kan? Dikatakan sahabat Rasulullah SAW itu kan, pertama liqa, berjumpa. Kedua al-iman, harus beriman. Ketiga matinya pun di atas keimanan, ya kan? Sedangkan kita jauh dari zaman Nabi, ya kan? Berjumpa ya otomatis nggak bisa, ya kan? Kemudian kalau beriman, na'am, semoga senantiasa istiqamah atas keimanan. Tapi kan beda. Syarat pertama nggak terpenuhi, makanya sangat jauh kalau dibandingkan dengan para sahabat. Allati la yusawihim fiha ahadun mimman ja'a ba'dam sahih, yang tidak ada satupun orang yang datang setelah mereka yusawi, menyamai, enggak ada, ya kan? Setelah para sahabat bukan sahabat lagi, tabi'in. Mau dibilang sahabat enggak bisa. Setelah tabi'in pun sudah bukan tabi'in lagi, atba'ut tabi'in. Lebih jauh lagi kan? Nah, makanya walaupun sebagaimanapun banyak ilmunya pun enggak bisa disamakan. Wa in kasura ilmuhu, walaupun banyak ilmunya. Kemudian beliau menyebutkan dengan penutupan, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya barakallahu fiik, kalau kita perhatikan dari penjelasan beliau ini, walaupun generasi berikutnya bisa dikatakan alat-alatnya serba canggih, kemudian alat komunikasi juga canggih, kemudian banyak orang-orang yang kelihatannya masya Allah menghafal kutubus sittah, menghafal sahihain, menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, tapi kalau dibandingkan ilmunya para sahabat itu nggak ada apa-apanya. Jadi pahami ya? Jangan merasa kemudian karena udah hafal kutubus sittah, kemudian hafal sahihain, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Al-Quran, kemudian merasa kami lebih hebat daripada para sahabat. Tidak. Satu titik yang untuk mengalahkan mereka-mereka yang datang setelahnya, yaitu suhbah. Suhbah ini nggak ada daripada mereka. Karena dengan suhbah ini jaminannya apa? Surga. Ya kan? Kemudian adalah, ya kan? Kemudian mereka sudah apa? Dijamin walaupun terjadi kekeliruan, kesalahan, dimaafkan. Tragedi perang Siffin antara para sahabat, maafu, dimaafkan oleh mereka, oleh Allah Taala. Tragedi perang apa? Jamal antara para sahabat juga diampuni. Mafhum? Sehingga sehebat apapun banyaknya ilmu yang dia miliki, generasi setelahnya itu tidak bisa menyamai generasi para sahabat. Mafhum? Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian setelah mereka itu para tabi'in, kemudian setelah mereka itu para atba'ut tabi'in. Sehingga bagaimanapun keadaannya, ilmu yang kita miliki itu semuanya tidak terlepas dari ilmunya para sahabat. Sehingga jangan sombong, jangan merasa paling hebat sehingga apa? Meremehkan ilmu orang lain, merasa ilmunya sudah paling nomor satu, jangan. Tapi semuanya harus apa? Harus didasari dengan at-tawadhu, merendahkan diri. Apalagi semakin berilmu seharusnya semakin merunduk, siap dan setia dengan dalil, bukan malah menolak dan menantang dalil. Ibaratnya kalau pohon padi, yang perhatikan, kalau pohon padi itu ada isinya, itu enggak berdiri tegak seperti ini, tapi merunduk dia. Kurang percaya, lihat aja kalau orang nanam padi itu, kalau udah mulai berisi, ada padi berdiri ini tegak ini jarang sekali, merunduk dia. Semakin berisi penuh, merunduk dia. Itu ibaratnya paribahasanya, orang kalau berilmu itu seharusnya semakin tunduk dengan dalil, bukan malah sombong melawan dalil. Mafhum insyaallah? Nah, kita ambil satu potongan dikit saja untuk pembukaan sebagai motivasi. Qala al-mu'allifu asbabullah ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, bab al-khuruj fi talabil ilmi. Masyaallah. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab yang sangat bagus sekali ini. Bab keluar rihlah untuk mencari ilmu. Jadi orang mau dapat ilmu, kok di dalam rumahnya, di dalam kamarnya enggak dapat apa-apa. Kenapa enggak dapat apa-apa? Mana ada orang dilahirkan langsung berilmu? Orang dilahirkan langsung berilmu, tidak ada.
Makanya ada seorang penyair mengatakan dengan puisinya yang sangat bagus dan indah, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Pelajarilah, belajarlah, karena tidak ada orang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Paham ya? Dan tidak sama orang yang saudara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Jika engkau bertanya tentang diriku dan tentang mereka, enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Makanya semangat keluar, meninggalkan rumahnya dalam rangka mencari ilmu, bukan mencari ketenaran, bukan keterpaksaan. Orang keluar dari rumahnya mencari ilmu terpaksa, itu merasa tertekan, paham ya? Tapi atas dasar apa? Atas dasar sadar diri, sadar posisi. Rehlah jauh, meninggalkan negerinya yang seberang sana, paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian dalam rangka untuk mencari ilmu, itu enggak rugi. Enggak rugi. Jaminannya apa? Surga. Jaminannya apa? Surga. Walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Dan dia berada di jalan Allah Ta'ala selama dia masih mencari ilmu. Ya kan? Man kharaja. Nah, barakallahu fiik, man kharaja talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Bayangkan. Walaupun dia taruhlah dari negeri seberang Malaysia misalkan dan ke Indonesia mencari ilmu misalkan, paham ya? Dia masih di dalam lingkupan jalan Allah Ta'ala fisabilillah sampai dia kembali pulang ke kampung halamannya. Tapi ilmu apa yang dicari? Bukan ilmu dunia, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang akan senantiasa menemani kelak ketika dia sudah meninggal dunia. Ilmu dunia enggak bisa menemani. Ilmu akhirat ini yang akan menemani nanti. Kalau ilmu ini bermanfaat, antum dan kita meninggal dunia, maka pahalanya masih mengalir. Apa dalilnya? Wa ilmin yang tafi'u bihin nas, ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Lihat ini bab al-khuruj fi talabil ilmi, bab keluar rehlah untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita ambil potongan asar yang bagus itu. Wa rahila Jabir ibn Abdullah masirat asyahrin ila Abdullah bin Unais fi hajjin wahid. Masyaallah, lihat ini. Sahabat loh padahal ya. Ini bukan istilahnya tingkatannya orang-orang bawahan, sahabat. Dan sungguh waktu itu Jabir bin Abdullah rehlah pergi perjalanan berapa bulan? Sebulan perjalanan untuk bertemu kepada Abdullah bin Unais. Nah, barakallahu fiik. Dalam rangka mengharapkan apa? Harta, tahta, wanita, bukan, cuma ingin satu hadis, bayangkan. Sebulan, Masya Allah. Perjalanan sebulan, ingin bertemu Abdullah bin Unais, hanya ingin mendapatkan satu hadis. Luar biasa. Kalau zaman sekarang kan perjalanan lebih cepat, ekspres, ya kan? Kalau zaman dahulu kendaraannya tahu, paling-paling onta, ya kan? Keledai, ya kan? Atau kuda paling cepat misalkan. Zaman sekarang lebih ekspres lagi. Jarak sejauh negeri seberangannya ditempuh sampai ke Indonesia 1 jam. Ya kan? 1 jam lebih sedikit misalkan. Dari Batam ke Jogja misalkan, dari Makassar ke Jogja misalkan, 1 jam lebih sedikit sudah sampai. Oh, zaman dahulu lihat ini. Jarak perjalanannya itu masih syahrin, sebulan perjalanan. Hanya mengharapkan berapa hadis? 1 hadis. Kalau zaman sekarang kan banyak ilmu yang dia dapatkan, bukan hanya 1 aja. Dan itu pun cepat perjalanannya loh, perjalanan cepat sekali. Bahwa menunjukkan harus ada rasa semangat dan juga tergugah untuk mendapatkan ilmu yang sangat mulia, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kita ambil. Adapun yang panjang itu sudah kita baca dulu pada pertemuan sebelumnya juga. Tapi Imam Bukhari kan sudah kita pahami kan, Sahih Bukhari itu banyak hadis pengulangan. Sehingga sudah kita lewati pun nanti ketemu lagi yang sama. Ini yang akan kita baca nanti ini sudah pernah kita lewati dulu. Kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Iya kan? Tapi karena beliau sebutkannya, nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.